Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya undang untuk kita semua bangkit berdiri. Kita akan membuka ibadah sore hari ini dengan doa syafaat. Bapa, kami mengucap syukur buat kebaikan dan anugerah-Mu Tuhan untuk sore hari ini. Kami percaya ada kasih, ada anugerah-Mu Tuhan, ada keselamatan yang kekal Tuhan untuk setiap umat-Mu yang hadir. Bapa, berkati mereka Tuhan dengan jawaban-jawaban doa, dengan restorasi, dengan mujizat yang daripada Engkau. Saat ini kami juga mau membawa bangsa kami ke hadapan-Mu. Kami mau memperkatakan Habakuk 12 ayat 14. Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan. Seperti air yang menutupi dasar laut, demikianlah terjadi di bangsa kami. Pengetahuan, pengenalan dan takut akan Tuhan dicurahkan atas bangsa kami. Dan kiranya Engkau menjaga bangsa kami agar aman terhindar dari segala bencana dan keterpurukan di bidang ekonomi. Kami percaya Engkau akan memulihkan dan memberkati bangsa kami berlimpah-limpah senantiasa. Kami juga mau berdoa untuk presiden kami, Pak Prabowo dan wakilnya Presiden Pak Gibran. Tuhan menyertai seluruh jajaran pemerintahannya, serta diberikan hikmat dalam mengambil setiap keputusan, serta dapat membangun bangsa ini menuju Indonesia maju, makmur, sejahtera dan bebas daripada korupsi. Kami juga mau berdoa untuk Gembala Sidang kami Pak Niko dan Gembala CK7 Dr. Yanto. Tuhan Kau memberkati kesehatan, keluarga dan penggembalaan kedua hamba-Mu senantiasa. Kami juga mau berdoa untuk generasi Yeremia. Bapak, kami percaya generasi ini adalah generasi penerus kerajaan Allah. Engkau memberikan mereka hati yang murni, dipenuhi Roh Kudus dan berjalan di dalam kuasa Tuhan untuk membawa dampak yang positif bagi kerajaan-Mu dan dunia ini. Kami percaya juga Tuhan, dari tempat ini akan lahir generasi-generasi yang unggul Tuhan. Generasi-generasi pemimpin, generasi-generasi yang dipenuhi oleh kuasa-Mu. Terima kasih Bapak, kami percaya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan, amin. Amin. Boleh tepuk tangan yang lebih meriah lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ada sukacita hari ini, amin. Amin. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara, sebentar kita akan menyanyikan satu pujian dari daerah Indonesia bagian timur. Tapi sebelumnya saya boleh tanya, saya boleh melihat tangan-tangan yang terangkat yang tahu bahwa Tuhan Yesus sayang kita. Oh haleluya, boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. Yes, Tuhan Yesus sayang kita. Jadi kita bisa bilang kayak gini ya. Yesus sayangku. Artinya Tuhan Yesus sayang kamu. Nanti boleh lihat ke kiri dan ke kanan sambil tunjuk ya Bapak Ibu. Yesus sayang sayang diri sendiri, tunjuk diri sendiri. Yesus sayang tora semua. Tuhan Yesus sayang kita semua, amin. Oh haleluya. Boleh sambil praktek, tunjuk kiri kanan, katakan Yesus sayangku. Yesus sayang Yesus sayang torang semua. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Mau menari buat Tuhan, amin. Haleluya. Mari bersuka cita karena Tuhan Yesus sayang kita semua. Seka-sekayo, kiri kanan putar badan puji Tuhan. Seka-sekayo, kiri kanan putar badan puji Tuhan. Yesus sayangku, Yesus sayang Yesus sayang orang semua. Yesus sayangku, Yesus sayang orang semua. Yang percaya sorakan. Sekali lagi sama-sama kok. Seka-sekayo.
sorakan Mari menari buat Tuhanku. Kami bersuka cita karena Tuhan Yesus dahsyat. Percaya Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus sayang kita, amin. Boleh lihat kiri dan kanan, katakan Tuhan Yesus sayang kamu. Oh haleluya. Yang bersuka cita, mari menari buat Tuhan. Come on. Boleh tepuk tangan bersama-sama kok. Yesus sayangku, Yesus sayang saya, Yesus sayang orang semua. Yesus sayangku, Yesus sayang saya, Yesus sayang orang semua. Tunjuk kiri kananku. Yesus sayang saya, Yesus sayang orang semua. Yesus sayangku, Yesus sayang saya, Yesus sayang orang semua. Yesus sayang orang semua. Yesus sayang orang semua. Sorangan haleluya. Setiap orang yang percaya kita disayang Tuhan dan dilimpahi berkat oleh Tuhan, boleh sama-sama sorakan. Sorakan amin. Mari bersuka cita di dalam Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas segala
sukacita di dalam Tuhan. Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Saat ini kami ingin menyapa bagi jemaat yang baru pertama kali hadir di GBI PRJ. Jika ada boleh lambaikan tangannya Bapak Ibu Saudara. Kami rindu untuk berkenalan, apakah ada jemaat baru? Baik, jika belum ada Bapak Ibu, mari minggu depan kita mau ajak sama-sama orang-orang yang kita kasihi untuk beribadah bersama-sama di tempat ini. Amin. Dan selanjutnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita siapkan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Bapak Ibu juga bisa memberikan persembahan dengan cara men-scan kris yang tertempel di depan kursi Bapak Ibu atau yang ada di depan layar. Pastikan nama penerimanya sudah benar, yaitu atas nama Kolekte GBI PRJ. Baik, apakah masih ada yang membutuhkan amplop Bapak Ibu? Jika sudah siap semuanya, mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan mendeklarasikan doa persembahan. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur kami. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberikan persembahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara, silahkan duduk kembali. Kita akan menyaksikan news untuk seminggu ke depan. Kepada multimedia kami persilahkan. Shalom, berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya hari Minggu 26 Juli 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Teresi Cynthia Tirtadeja SH. Pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Selviawati MTH. Pukul 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Dr. Cici Nugraha. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Tamara Geraldine Tuanakota STH. PRJ Mandala Service pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Robertus Purwadi SSPD. Ibadah Raya disertai dengan ibadah King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kid Church English Service, Sekolah Minggu Mandala Service, Ibadah Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan ibadah TPM Adult and Couple Service. Terkadang, kita ingin selalu terlihat benar, gak mau kalah dan gak mau dikoreksi. Karena kita merasa, aku kan princess. Tapi dalam kerajaan Allah, kedewasaan bukan tentang siapa yang paling benar, melainkan siapa yang paling mau dibentuk Tuhan. Orang yang merasa selalu benar berhenti bertumbuh. Akan tetapi, wanita yang mau diajar akan terus berkembang. Mari kita bersama-sama belajar menjadi princess sejati yang memiliki hati untuk mau selalu dibentuk Tuhan. Di ibadah WOI pada hari Kamis 23 Juli 2026 pukul 10 pagi. Bersama Pastor Charlotte Priyatna dengan tema Princess Nggak Pernah Salah. Bertempat di ruang Sapphire dan Pearl, Integrity Convention Center, lantai 9. Unit Pelayanan Jemaat akan mengadakan penyerahan anak pada hari Minggu 26 Juli 2026 pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyerahkan anak-anak, harap dapat segera mendaftarkan diri. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai dengan 20 Juli 2026 secara online via www.gbprj.org. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi counter sekretariat di depan setelah ibadah selesai. Kami mengundang setiap Bapak Ibu semua untuk dapat hadir di Rumah Doa CK7. Rumah doa ini bukan sekedar tempat berkumpul, tetapi rumah mujizat. Tempat setiap doa dinaikkan dengan iman dan setiap hati dikuatkan oleh hadirat Tuhan. Datanglah membawa setiap pergumulan atau masalah yang sedang Bapak Ibu hadapi, karena kita percaya bahwa setiap orang yang berjumpa pribadi dengan Tuhan Yesus akan mengalami pemulihan, pertobatan, dan kesembuhan melalui kasih kuasa-Nya. Pada hari Sabtu 25 Juli 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat,
bertempat di Integrity Convention Center, Topaz Room, Mall MGK lantai 9, Jalan Angkasa Kavling B6, Kemayoran, Jakarta Pusat. Berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau. Yeremia 33 ayat 3. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok, maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian. Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan diakonia, dari tim misi diakonia mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena anugerah dan kasih karunia-Nya pelayanan misi dapat terus berjalan sebagai bagian dari untuk menggenapi amanat agung. Dan juga kami berterima kasih atas peran serta dari Bapak Ibu Saudara yang memberikan persembahan diakonia dan juga yang memberikan bantuan dalam bentuk barang untuk perlengkapan sekolah ataupun untuk kebutuhan pokok lainnya. Dan berikut anggaran bulan Juni tahun 2026 yang akan kami laporkan. Untuk penerimaan, total penerimaannya ada 158 juta 97.060 rupiah, dengan pengeluaran adalah bantuan sosial jemaat sebesar 80.227.000. Untuk kegiatan misi ada 56.387.206. Bantuan biaya pendidikan jemaat 14.10.650. Bantuan sekolah PAUD cerah 9 juta. Raising the Standard 6.038.305 dengan total pengeluaran 165.663.161. Puji Tuhan. Dan melalui dukungan Bapak Ibu Saudara, pelayanan ini sudah menjangkau mereka yang membutuhkan. Kegiatannya adalah ada pelayanan bersama dengan tim dokter dan tim kesehatan CK7 Peduli ke rumah singgah, yaitu Rumah Roti Adeline, di mana memberikan pelayanan kesehatan, pengobatan dan juga doa. Untuk kegiatan yang lain juga di lokasi yang sama Bapak Ibu Saudara, untuk meningkatkan kesehatan dari tempat rumah singgah tersebut, maka tim misi menambahkan kamar mandi dan membetulkan kamar tidur. Dan mewakili Bapak Ibu Saudara sekalian, dari tim misi juga mengunjungi ke Rutan Cipinang Divisi Narkotika, memberikan mereka support agar mereka siap kembali ke masyarakat dengan harapan yang baru. Dan ada pelayanan misi edukasi juga Bapak Ibu Saudara, di mana pelayanan rohani Kristen atau Rokris itu terlaksana pada 3 SMPN, di mana untuk menguatkan generasi Yeremia di lingkungan sekolah yang mayoritas bukan Kristen. Lalu kita juga melayani ada di TK Alpha Omega School di Tanah Tinggi yang menyatakan kasih Tuhan Kristus kepada murid-murid di sana dari berbagai agama dan golongan. Ada juga salah satu rutinitas yang gereja kerjakan dan lakukan, yaitu berbagi kasih dengan menghadirkan sukacita kepada petugas keamanan dan juga petugas kebersihan yang ada di gereja dalam bentuk penyaluran kebutuhan pokok. Dan untuk agenda berikutnya, kami dari tim misi akan mengunjungi salah satu tempat rehabilitas narkoba di Sentul, dan juga ada kunjungan salah satu panti anak-anak di Jakarta Utara, dan mendukung TK atau PAUD di Jayapura, serta agenda lainnya. Dan kami percaya kiranya setiap benih yang ditabur oleh Bapak Ibu Saudara pasti menjadi pengharapan dan sukacita dan kesaksian bagi banyak jiwa. Bukan hanya kebutuhan jasmani yang dipenuhi, tetapi kasih Kristus juga diberitakan melalui setiap tindakan yang nyata. Mari sebelum kita memberi, kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa untuk persembahan diakonia kita. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih buat setiap anugerah dan kebaikan Tuhan. Merupakan satu kehormatan buat kami Tuhan Yesus, kalau Tuhan percayakan begitu banyak berkat di dalam kehidupan kami, untuk kami boleh menjadi saluran berkat-Mu. Dan kami percaya Tuhan, dengan sukacita, dengan tulus hati, hari ini kami memberikan persembahan diakonia, semuanya hanya untuk kemuliaan-Mu dan semuanya untuk memperlebar kerajaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Haleluya, amin.
Silakan memberi Bapak Ibu Saudara. Ini hati kami Tuhan Yesus. Ini hidup kami Tuhan. Kami persembahkan segalanya yang terbaik hanya untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu. Yesus, kami menyembahmu Tuhan. Mari sama-sama nyanyikan lagu ini bersama. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Ini yang menjadi kerinduan hati kami Tuhan Yesus. Karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku Yesus, inilah persembahanku. Ku
bawaku erat di hadirat-Mu. Hatiku persembahan bagi-Mu, jiwaku tenang di hadirat-Mu. Hati kami aman Tuhan, hatiku aman dalam kasih-Mu. Bawa kami Yesus, bawaku erat di hadirat-Mu. Hatiku persembahan bagi-Mu, jiwaku tenang, jiwaku tenang di hadirat-Mu, di dalam hadirat-Mu. Hatiku aman dalam kasih-Mu. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Engkau sungguh indah Tuhan Yesus. Ini janji kami Tuhan. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku. Yes, selamanya. Mari angkat kedua tanganmu, nyatakan. Ku membawa hatiku, hanya Engkau. Kami cinta Engkau Tuhan Yesus, selama-lamanya Tuhan. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah,
be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Kami bersyukur, berterima kasih untuk kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan yang tidak pernah berubah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang kami masih boleh terima dari Tuhan. Untuk kehidupan nafas tadi pagi yang Engkau izinkan kami masih boleh hidup. Anugerah terbesar yang kami boleh terima hari ini. Bahkan lebih dari itu kami akan menikmati sebagian dari perkataan firman-Mu. Berkata-kata Engkau Tuhan, kuasai ruangan ini bahkan ruangan hati kami yang terdalam. Tegur, hibur, nasihati dan berkati kami. Supaya ketika kami keluar dari rumah-Mu ini, kami boleh berjalan dengan kepala tegak. Layaknya seorang pemenang di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu, haleluya, amin. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Silakan saudara duduk, shalom saudara. Terima kasih buat Tuhan Yesus Kristus yang mengundang saya. Juga tuan rumah di tempat ini menjadi sahabat saya dan juga keluarga. Gembala sidang saudara, serta istri, Bapak Dr. Yanto Simko Putra, dan juga seluruh koordinator pelayan Tuhan dan jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan. Saudara bersuka cita? Amin. Saya tahu bahwa di ruangan ini terbelah dua, pendukung Spanyol dan pendukung Argentina. Waktu saya tadi dapat satu brosur dari istri saya, terus saya tanya di mana ini? Dia bilang di MGK. Saya mendapatkan 3 tawaran untuk siaran langsung, dan tawaran itu semua dari rumah saya, maksud saya ya, dari istri saya, anak-anak saya. Tapi begitu saya dengar ada di sini, saya telepon sahabat baik saya, teman saya, terus ternyata apa ini? Ya ini dia. Tapi ngomong-ngomong tentang ini, tentang Spain dan Argentina, ini bukan favorit saya. Favorit saya 3 tim semuanya udah rontok sudah. Yang pertama adalah Holland atau Belanda. Kalau Anda tanya kenapa saya pendukung Belanda, ya karena bapak saya punya ibu itu orang Belanda campur dengan Banten sudah. Ya jadi dia Indo. Jadi ya cuman ikut-ikutan aja karena ada darah dari oma gitu ya. Dan dari ibu saya, papanya Chinese dan dia pergi ke Belanda tahun 1958. Jadi fanatically saya selalu pegang Belanda. Tapi berkali-kali juga Belanda mengecewakan saya. Dia tukar-tukar pemain tetap aja kalah. Akhirnya waktu dia rontok, saya pindah ke klub yang negara yang lain. Saudara tahu siapa itu? Portugal. Karena ada apa di situ? Nggak ada 22 pemain, 23 nggak ada. Saya hanya cuma lihat satu tokoh, yaitu Cristiano Ronaldo. Tapi dia ternyata tidak seperti Yesus, saudara. Rontok juga dia di 32 besar. Saya pikir saya udah nggak ada tim, tiba-tiba anak kandung saya yang nomor 2 bilang, hidup Prancis, hidup Prancis. Saya tanya, Dek, kenapa kamu pegang Prancis? Biasa Pak, karena aku pernah kuliah di Prancis. Oh iya, oke, haleluya.
Di Prancis di semifinal kalah lagi saudara. Akhirnya dengan kecewa saya bilang, saya nggak pegang siapa-siapa. Saya pegang Yesus Kristus Tuhan aja lah, gitu aja deh ya. Saya mau katakan buat saudara, kalau Messi juara, dia tidak menyelamatkan kita. Terus Anda telepon Messi gitu, ucapkan selamat, enggak dijawab bos, enggak dijawab. Kalaupun Spanyol, tidak akan pernah itu ya pemain back kiri, kanan, depan, Olmo atau segala macam itu jawab kita. Tapi kalau Yesus dari dulu sekarang sampai selama-lamanya dia mau jawab kita saudara. Jadi tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Dan karena saya lihat ini tontonan menarik, dan istri saya tuh kalau ngomong-ngomong tentang PRJ dia nomor 1. Sekali lagi nih ya, sampaikan juga kepada Bapak Dokter ya, Yanto. Pokoknya istri saya kalau dengar PRJ udah dia nomor 1. Ini kalau diadakan di tempat lain, di istana sekalipun dia nggak datang. Tapi begitu lihat PRJ langsung, Pak, kita nonton di PRJ. Karena yang meminta adalah ras terkuat di muka bumi. Jadi iya mah, iya. Mulainya jam 2 Pak. Kemarin aja saya nonton bola saudara, jam 4 pagi. Tapi saya mau katakan buat Anda, saya tidur sore dari jam 7 malam. Karena saya tahu saya ada di Intercon 3 kali. Saya nggak boleh khotbah, saudara-saudara. Saya ngantuk nih saudara, nggak boleh. Jadi 3 kali saya bangun, jam 10 saya bangun, jam setengah 12 saya bangun, jam 3 saya bangun, terus santai-santai jam setengah 4 saya udah di depan pesawat TV. Ternyata kita tahu biarpun pendeta nggak malu-maluin, saya tahu akhirnya 6-4. Inggris yang menang saudara ya, Perancis rontok lagi saudara. Jadi udahlah hari ini sekali Yesus tetap Yesus lah. Anda bandingkan Messi dengan Mesias lah yang paling unggul ya. Jadi nanti kalau Anda mau balik lagi ini segini aja udah hebat nih Pak yang datang, betul nggak? Saya nggak promosi, tapi saya hanya menasehati aja gitu supaya Anda boleh datang, puji Tuhan. Makanannya lengkap sudah, dari yang namanya bubur sampai bubur. Saya tanya tadi sama Bapak ini, ada steak nggak Pak? Dia bilang itu kalau Indonesia masuk final. Tuhan Yesus memberkati saudara. Dan saya hubungi teman saya ini langsung, Pak ayo hubungin teman Bapak. Dulu dia host sepak bola. Tadi waktu duduk dia bilang, confirm dia datang. Siapa itu? Tamara Geraldine, saudara ya. Ya, dia akan hadir, mungkin di mana dia kan orangnya begitu ya, semangat gitu ya. 4 tahun yang lalu saya nonton juga bersama dengan dia. Di mana saudara? Bali. Saya pegang juga 3 tim saya juga rontok semua. Jadi saya bilang udahlah hari ini saya nggak mau pegang siapa-siapa. Argentina juara, haleluya. Spanyol juara, puji Tuhan. Yang penting Yesus tetap juaranya. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Dan saya sudah katakan saya akan hadir tidak dalam bentuk pujian dan penyembahan. Enggak juga khotbah ya. Saya akan sama-sama dengan saudara, haleluya ya. Oke, kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, ini yang paling penting ya. Coba saudara kita buka Alkitab kita di dalam satu kebenaran firman Tuhan, yaitu di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9, 1 Korintus pasal yang ke-9, ayatnya yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-27, kita akan baca bersama-sama saudara. 1 Korintus pasal yang ke-9, ayatnya yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-27, kita baca sama-sama 1, 2, dan 3. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. 26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Kalimat yang terakhir itu untuk saya dan juga hamba-hamba Tuhan yang lain, dan khususnya buat saudara yang menjadi model, role model bagi orang lain. Jangan-jangan kita yang selalu bilang, oh saya bawa jiwa,
Jangan-jangan kita yang selalu bilang, oh kita hadir dalam ibadah, bla 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 bla, akhirnya ditolak. Kenapa? Hidupnya munafik. Ngomong kelihatannya hebat, tetapi dalam tindakan perbuatannya dia menyakiti hati Tuhan. Dalam perjanjian lama ada ayat yang mengatakan begini, aku mengenal engkau sejak dalam kandungan ibumu. Tapi ketika kita melihat di dalam perjanjian baru, Yesus katakan begini, aku tidak mengenal engkau. Pertanyaannya adalah, apakah itu bertentangan? Tidak. Lihat, dari awal Tuhan mengenal kita. Amin saudara. Ya. Tapi di akhir Tuhan bilang, aku tidak mengenal engkau. Kenapa? Hai enyahlah engkau pelaku kejahatan. Saya percaya akan sekali selamat, ya, tetap selamat. Saya percaya itu. Yesus yang telah melakukannya, dia tidak melakukan 2-3 kali, cukup 1 kali. Betul saudara. Tapi saya juga lebih percaya bahwa yang Tuhan kenal dari kandungan dan yang Tuhan tidak kenal ketika di akhir hidup kita, saya percaya itu. Berarti di tengah-tengahnya saya dan Anda harus jaga itu keselamatan dengan baik. Amin saudara. Saya mau katakan, oh kita akan masuk surga, saya percaya itu. Tetapi dengarkan baik juga, kalau tolak Tuhan di sini gimana? Kalau dalam kelakuan sehari-hari saudara, ya, ternyata dia adalah KDRT, dia pukul kanan, pukul kiri, dia marah-marah terus saja di sepanjang hidupnya, nggak ada perubahan sama sekali. Apakah Anda berani berjudi untuk menyatakan bahwa kerajaan surga tetap milikku? Belum tentu. Orang bilang, wah Yesus yang menyelamatkan lebih dari our deeds, our words gitu. Saya mau katakan, tapi bagaimana dengan hal ini? Kalau gitu kita bebas dong buat kejahatan. Alkitab bilang, karena kau sudah ditebus, jangan kau dengan sengaja melakukan perbuatan jahat itu sudah. Saya dan Anda harus betul-betul menjaga. Itu adalah harta karun yang termulia dalam hidup kita. Yesus dengan segala penebusannya adalah harta kita yang paling mulia. Masa kita mau kotori lagi dengan mulut, dengan tindakan, in our words, in our deeds gitu. No. Jadi ketika Alkitab katakan, supaya jangan aku sendiri ditolak. Kalau Paulus sudah katakan begitu, maka saya juga harus katakan, karena ini tertulis dalam kitab suci, I have to do it too. I have to prepare and I have to. Saya juga harus menjaga itu dengan baik. Nah, ada kata yang luar biasa di situ ya. Alkitab katakan di ayat yang ke-26, Alkitab bilang, aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Kalau Anda lihat pertandingan tinju di ring, kalau ada petinju yang sembarang memukul, kalau dia tidak kena, maka kekuatan yang dia tumpu itu dengan dia pukul bagian atau satu tempat yang kosong, maka pukulan itu akan kembali ke dia, akan melemahkan dia. Lebih baik dia pukul walaupun tidak di tempat-tempat yang lemah, tapi kena masuk di dalam tubuh itu. Entah itu di perut, entah itu di kepala atau bagian-bagian tubuh yang lain. Yang penting pukulan itu masuk. Tapi kalau tidak kena, Alkitab katakan kau jangan sembarangan memukul. Nah hari ini saya mau ambil kata itu, sembarangan. Jangan juga saya dan Anda hidup sembarangan. Halo, amin saudara. Kita manusia yang sudah diperbarui oleh Tuhan. Dia perbaiki kita dalam bentuk apa saudara? Dia membuat satu rehabilitasi dalam hidup kita. Dia buat satu rekonsiliasi dalam hidup kita. Dan dia buat satu kekuatan bagi kita. Harus bangkit saudara. Dan saya yakin dan percaya satu kekuatan yang datangnya daripada Tuhan, dia mati, dia naik ke surga, dan sekarang dia ada di surga. Saya dan Anda juga harus melakukan hal yang sama yang seperti Yesus lakukan. Kalau dia sudah menebus kita, maka saya dan Anda juga harus melakukan tindakan-tindakan yang terpuji, yang membuat Yesus terpuji dalam hidup kita. Oleh sebab itu, jangan hidup sembarangan. Amin. Jaga kata-katamu. Dan itu dimulai dari saya. Hati-hati dengan perbuatanmu. Itu juga harus dimulai dari saya. Ini ada istri saya. Ini ada anak saya. Ada adik kandung saya. Ada keponakan saya. Apa kurang lengkap tuh? Terus ada teman dari istri saya nih, 2. Apa kurang lengkap? Kalau saya hanya cuma kata-kata dan juga tidak disertai dengan tindakan, istri saya akan bilang, ini pendeta yang paling ngaur. Pendeta yang paling brengsek yang pernah aku kenal. Anak saya juga demikian, dia baru saja khotbah 2 kali. Kenapa dia harus melayani Tuhan sampai dia khotbah, dia bilang,
aku mau seperti atau mengikuti jejak papaku. Dan saya mau bilang terima kasih, jaga hidup dengan baik, jaga kata-kata dengan baik. Enggak mudah jadi orang Kristen, betul. Jangan sembarangan, yang kita minum juga jangan sembarangan, amin saudara. Yang kita telan juga jangan sembarangan, itu kata-kata jangan sembarangan saudara. Hanya cuman mengatakan sesuatu tuh yang sia-sia. Nah dalam hal apa kita tidak sembarangan? Ini yang pertama, tercatat dalam kebenaran firman Tuhan. Yuk baca sama-sama saudara. Di dalam Korintus, atau kita masuk di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-14. Ini yang pertama. Jaga hidup kita dan tidak sembarangan. Selalu harus terukur. Amin saudara. Selalu harus mengikuti apa kata firman. 1 Korintus 10 ayat 14. Yuk baca sama-sama. 1, 2, dan 3. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah apa saudara? Penyembahan berhala. Amin. Coba kita lihat di dalam 1 Petrus 4 ayat 2 dan 3. 1 Petrus 4 ayat 2 dan 3. 1, 2, dan 3. Supaya waktu yang sisa ini jangan kamu pergunakan menurut apa saudara? Keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. 3. Sebab telah cukup banyak waktu pada masa lampau kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hidup dalam hawa nafsu, keinginan-keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Ini yang pertama bicara tentang jangan sembarangan memiliki satu sesembahan atau penyembahan atau Tuhan yang salah. Dalam hidup kini kita harus berhati-hati untuk tidak memilih Tuhan yang salah. Setuju? Kalau Anda memiliki Tuhan yang salah, yang Anda pilih sedemikian rupa, rusak hidup kita. Kita nggak tahu kita harus kemana, kita nggak tahu apa kata firman, kita nggak tahu. Hanya cuma ngomong kanan dan kiri dan omong kosong gitu semua. Tapi kalau kita perhatikan bagaimana Alkitab ini ditulis, bagaimana Alkitab itu bisa sama melalui tangan-tangan yang berbeda, zaman yang berbeda. Tetapi kita bisa lihat klop sama dan kita harus percaya itu. Maka Alkitab katakan yang hebat, hati-hati dengan sesembahmu. Hati-hati dengan siapa yang kamu sembah. Kemarin ada teman lama juga datang, terus teman saya ini dan teman istri saya, teman saya juga sering dengar firman. Terus dia bilang begini, Pak, ini hari ini saya datang bawa orang tua saya, suami istri, ini ada papa dan mama. Saya liatin gitu. Terus saya senyum dengan papanya waktu masuk. Dia bukan Kristen, saudara. Jadi ada perbedaan di situ. Jadi itu saya panggil, Om, dia gini. Dalam hati saya, aduh, kita bukan sedang mau bertarung. Dia masuk. Saya lihat, oh Tuhan bilang sama saya, dia tidak beriman kepada Kristus, masih kepada yang lain. Jadi saya harus kuasai diri. Begitu dia dengar firman, keluar, berubah mukanya. Tadi saya mau balas dengan muka dia yang awal dia masuk. Saya mau begini juga. Terus punya ngobrol, teman istri saya bilang, ini nih masih. Terus saya bilang, oh. Terus ibunya bilang, oh saya suka dengar Bapak. Dengar itu tuh Pak, di handphone saya. Oh iya, oh gitu ya Bu ya. Sering-sering dengar ya Bu. Iya, bagus. Saya bilang sama suami saya nggak mau dengar. Tapi hari ini dia datang di satu persekutuan dari istri saya. Dan dia berubah. Dan dia bilang sama saya mau terus-terus datang. Kenapa? Ilah saya yang dulu nggak jelas. Terus saya bilang, Pak saya mau ngobrol sama Bapak. Ini Bapak dengar baik. Kalau Bapak bisa menemukan satu kitab suci yang mengatakan bahwa pemimpinnya berkata begini, akulah jalan kebenaran dan hidup. Dan tidak ada satu pun yang bisa sampai ke sorga tanpa melalui aku. Maka sembah dia. Dia gitu ya, iya. Dia ngangguk, saya ngangguk. Gitu ya, iya. Coba Bapak nanti kembali lagi. Kalau ada, saya mau katakan saya pindah.
Tapi karena Tuhan saya sudah mengatakan itu, dialah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satupun, Anda boleh cek and recheck. Mungkin di sini ada orang yang datang, baru mau kenal-kenal Yesus. Saya mau katakan buat saudara, hanya Kristus yang bisa lakukan itu. Dan perkataannya ya dan amin, saudara. Jadi hati-hati dengan penyembahan. Jangan kita sembah-sembah harta, saudara. Halo, betul nggak? Jangan. Saya mau katakan buat saudara, kalau hari ini bisa beribadah meskipun tujuan kita nih ntar malam jam 2, jam 3 kita nonton sepak bola. God first. Nanti Anda akan lihat bukan kesebelasan idamanmu tuh juara, enggak. Saya mau katakan ya hanya cuma memuaskan sesaat. Tapi Yesus sebagai sesembahanmu akan memuaskan engkau selama-lamanya. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ya. Jangan sembah-sembah harta, jangan sembah-sembah manusia, saudara. Manusia tuh nggak bisa dipercaya. Termasuk mungkin saya nggak bisa dipercaya. Tapi ketika Anda datang dalam ibadah, Anda mau memuliakan Tuhan, Anda mau nyembah Dia. Anda lihat tadi bagaimana pujian dan penyembahan itu diangkat. Ketika Anda mengikutinya dengan baik dan benar, motivasi Anda, kemauan Anda untuk datang untuk memuliakan Tuhan, maka Anda keluar tidak dengan sia-sia. Ada kedamaian, sukacita di situ, saudara. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, coba kita lihat Efesus pasal yang kelima, ayat yang kelima. Yuk baca sama-sama. Jadi yang disebut sembarangan itu, bagaimana petinju itu memukul dengan sembarangan. Saya dan Anda dilatih oleh Tuhan sedemikian rupa untuk tidak memiliki sesembahan yang aneh gitu. Jangan pernah pilih Tuhan yang salah. Yang kedua, jangan pernah pilih pasangan yang salah. Halo. Kalau yang dari Tuhan kelihatannya awal-awal biasa-biasa aja kelihatannya. Ya kan kelihatannya aja gitu. Siapa yang pernah bisa memprediksi Inggris sudah menang gitu 1-0 bisa berbalik jadi 2-1? Siapa yang bisa memprediksi Inggris sudah menang 4-0 tadi malam bisa terus sampai 4-3 sudah? Siapa yang bisa katakan seperti itu? Jadi selama Anda punya Tuhan ya, memilih yang benar, Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan. Satu-satunya Tuhan, gak ada yang lain. Yang kedua, jangan pilih pasangan yang salah. Mama saya bilang ini pasangan yang baik, yang benar. Saya lihat istri saya, aduh, kayak sinetron kayak, aduh. Saya bilang sama ibu saya, susah mah, dibilanginnya susah, kerasnya minta ampun, batu karang kalah keras sama ini. Ibu saya bilang kalau yang dari Tuhan itu benar. Saya bilang itu ada dua yang lain, yang satu kaya mah. Mama saya jangan lihat kekayaan, kan kita lagi susah, lagi miskin. Saya belum kerja, saya nggak kerja. Udah, pilih dia. Kamu kan tanya sama Tuhan, harus pilih siapa. Dan Tuhan melalui mama bilang, Saya tanya kenapa harus dia? Sekeras-kerasnya dia mau kamu walaupun kamu miskin dan susah. Betul. Jadi kalau saya tiap hari dulu pacaran, saya selalu datang ke kantornya. You know, pertama untuk cinta, kedua untuk, gajinya oke. Apalagi kalau akhir bulan itu, dolar saudara. Dia gaji dolar. Dan memang saya juga agak suka. Tapi karena ada dua yang lain, saya sedang milih-milih gitu. Saya nggak pacaran dengan dua itu, tapi sama dia sudah mulai dekat. Kenapa? Karena kita satu organisasi, satu gereja. Dan mama saya bilang, sudah dengar Tuhan, udah sama dia. Akhirnya kita pacaran kelamaan 8 tahun. 8 tahun saya pacaran. Tapi pada akhirnya mama saya bilang, just marry her. Seperti malaikat Tuhan ketika Yusuf ada di dalam satu pilihan, dia ingin menceraikan atau dia ingin memutuskan tunangan itu, malaikat Tuhan datang kepadanya. Dia bilang, marry her. Ya udah saya nikahi. Yang pertama kali kita hidup di mana, Ma? Rumah kos-kosan. Kos-kosan. Berapa? 2 kali 3 meter. Saya bilang, mama saya kok jadi begini, Ma? Penderitaan dulu. Nanti kamu akan lihat bahwa Tuhan akan tolong. Kata mama hidup diberkati. Coba terus gak apa-apa, yang penting pilihannya benar. Sampai hari ini saudara, 35 tahun kita menikah. Gimana? Keren kan? Keren. Ya beda-beda pendapat biasa, ya kan? Tapi tiap kali saya mau marah, saya ingat ini jodoh dari Tuhan. Kalau dia udah, saya anggap aja itu jodoh dari Tuhan yang sedang liar gitu aja ke kiri ke kanan. Tapi nggak sampai 1 jam kita damai terus.
paling susah kita hidup dalam damai loh. Betul nggak? Kadang-kadang itu perceraian terjadi, bahkan maaf ini saudara, bahkan hamba-hamba Tuhan. Kalau saya mau cerai dari dulu, betul nggak? Dari dulu. Apa alasannya? Saya mau katakan kepada bapak-bapak di ruangan ini. Baju saya dilempar sama koper-kopernya keluar. Saya gini, ini udah keluar itu sudah. Segala bentuk setan, iblis, kuasa kegelapan. Dia lempar depan bos saya lagi, teman saya. Dia lempar. Terus dia bilang itu jam 2 pagi, jam 3 pagi. Saya temanin bos saya. Dan bos saya bilang, gitu. Itu jadi tanda untuk, ayo ceraikan aja gitu. Dia bilang, Dan dia bilang begini, ini juga yang menyakitkan ini mah, dengar baik. Tahu nggak kata-kata menyakitkan dia dibilang ini, kawin sama lo punya bos. Kan bos saya laki-laki sudah. Kenapa dia dorong-dorong saya untuk lakukan dosa? Bos saya bilang, kawin? Nggak tahu, bini gue yang ngomong. Terus dia jalan, oke deh gue jalan, jam 2:30 pagi. Saya ada di mana sudah? Nih ya di atas ya, di mana? Depan pintu rumah. Tok, ma. Orang salah, biasanya kata-katanya nggak jelas. Terus dia teriak. Terus saja pulang jam 2, jam 3 pagi. Pulang aja, pergi aja. Ini kan rumah kos-kosan, walaupun kos-kosan kan milik bersama. Izinkan saya masuk, nggak usah. Nggak usah. Terus saya ingat wajah ibu saya, ini kayaknya ibu saya salah nih. Dia bukan pilih Yesus, kayaknya ini setan yang dia pilih. Saya pergi ke rumah ibu saya bawa itu koper. Ibu saya kaget kan, mau pergi kemana kamu? Enggak kemana-mana. Kemana? Udah diusir mah. Sama siapa diusir? Tuh, yang mama pilih tuh. Yang mama doain 3 hari 3 malam ini. Dia yang usir. Mama saya bilang apa? Biasa. Saya mau pikir ini ibu kandung saya dan saya tahu dia hidup dalam kebenaran. Dia menguduskan mulut, perbuatan, tindakannya. Dia jadi role model buat saya. Terus dia bilang, biasa. Papa kamu bagaimana? Papa pukul mama kan? Nih gigi ini udah gak ada. Dia hantam pecah tuh gigi semua. Coba, apakah mama cerai? Enggak. Kamu harus banyak berdoa. Kamu juga harus jadi orang benar. Kenapa dia lempar? Saya bilang saya pulang jam 2, jam 3 pagi. Itu sama. Jadi mah gimana? Balik lagi, go back to your wife. Terus bawa itu koper. Dia udah gak buka, gak mungkin. Istri kamu pasti punya kegiatan. Masa dia seperti manusia goa, diam aja gitu. Udah saya tungguin depan pintu, buka pintu juga. Terus saya bilang, ampunnya ma. Tahu sendiri kalau wanita-wanita ini ngambek, ya. Nggak usah. Kayak mau lari tapi nggak lari-lari. Udah nggak usah. Saya di belakang dia udah nggak usah pegang-pegang, nggak usah pegang-pegang. Saya bisa niru hampir 100% sama dengan dia. Nggak usah pegang-pegang, paling sih pegang-pegang gitu. Nggak usah. Dalam hati saya itu kan ada pintu keluar, nggak keluar. Tetap nggak usah. Turun anak-anak kos, betul nggak? Benar nggak? Terus gini, bapak ibu bercanda, ya. Dia nggak tahu. Ada yang kerasukan setan, ada yang enggak gitu. Begitu dia datang kita munafik. Saya pegang istri saya juga pegang saya. Begitu dia masuk kamar mandi, enggak usah. Dia bilang udah dong, datang orang Jawa yang kos-kosan. Aduh ibunya, bude lo jenuh kabeh lo gede. Aduh, pernikahannya terus saja dengan damai. Dia nggak tahu. Istri saya masuk lagi, nggak usah. Aduh saya diamin saudara lama. Udah kayak gaya sinetron tuh, itu benar kejadian. Ayo no. Please. Saya kesian dia juga lagi mengandung 3 bulan. Hati-hati tuh anak, usah. Nanti Tuhan yang rawat, hati-hati Aduh, kalau Tuhan boleh saya deh yang melahirkan gitu. Usah. Makan juga, aduh sudah jauh-jauh. Terus ke gereja juga pakai baju sendiri, mandi sendiri.
Tapi hebatnya, begitu dia tungguin bajai, dia di depan, "Ma ikut nggak gereja?" "Mau dong, Ma." Mandi." Udah nggak usah mandi, terlambat, Ma. Udah kita duduk di bajai berdua. Sampai saya lihatin, udah ya, Ma, udah ya. Ma, udah dong ya, Ma. Udah, Ma, udah ya. Ada Roh Kudus, Ma. Tiba-tiba ada kekuatan dari Tuhan. Ma, tahu nggak? Yesus Kristus aja Tuhan mau memaafkan saya. Siapa kamu, Ma? Dia bilang begini, saudara. Yesus Tuhan, gue bukan Tuhan. Ini layak disedot darahnya nih gitu. Pulang gereja, dengar firman, langsung berubah. Makan yuk. Makan di mana? Kamu suka di mana? Soto. Oh ya ampun, adat Jawanya sampai ke makanan, soto lagi. Soto di mana? Tuh di jalanan, saudara. Saya bersyukur dia pilih soto murah. Coba dia pilih makanan Jepang, saya tolak dalam nama Yesus gitu. Dia bilang soto, di situ kita suka ya, betul nggak? Betul atau betul? Soto. Begitu saya mau bayar, dan nggak usah, biar aku yang bayar. Silakan. Jadi yang pertama dengar baik ya, jangan pilih juga pasangan yang salah. Amin. Ketiga, jangan pernah pilih apa? Teman yang salah. Halo, karena pergaulan yang buruk, tahu gitu ya. Jangan pilih penjudi. Bapak saya tanya karena pilih salah ya, temannya penjudi hancur semuanya. Dan yang keempat saya mau katakan buat saudara, jangan pilih juga bukan hanya pergaulan, tetapi juga jangan pilih pekerjaan yang salah. Saya salah memilih karena dari dulunya Tuhan tetapkan saya jadi hamba Tuhan, saya tolak itu. Jadi ketika sesembahan kita benar, maka 1, 2, 3 yang belakang akan mengikuti kita. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang kedua saudara, coba kita lihat Efesus pasalnya kelima ayat 5. Baca sama-sama, 1, 2, dan 3. Karena ingatlah ini, tidak ada orang cabul, orang cemar, atau orang serakah, yaitu penyembah berhala, yang mendapat bagian dalam kerajaan Kristus, dan jangan serakah. Yang pertama sesembah, yang kedua serakah. Gak usah lihat kekayaan orang lain, bos. Saya cuma punya 3 pertanyaan sederhana. Yang pertama, itu emas 74 kilo siapa yang punya? Satu Indonesia ngomong, itu kan duit kita. Ya ada di situ, 74 kilo. Wah, tadi ibadah pertama di Intercon, saya tanya sama pengerja, jadi ada berapa tuh? Pengerja, ponakan saya dan adik kandung saya pakai kalkulator. Kayak duit mereka gitu, kayak itu adalah emas mereka. Ada yang salah hitung, 183 miliar, ada yang salah hitung. Saya bilang, udah gak usah salah hitung. Pertanyaannya sekarang saya mau tanya buat saudara, itu uang siapa? Sampai hari ini kita kan gak jelas. Saya punya teman pejabat tinggi negara, saya tanya sama dia, Pak itu uang siapa? Tahu gak jawabannya apa? Pak Pendeta itu belum 1/10-nya. Pantes jemaat Tuhan suka ribut kalau diomongin 10%. Itu belum sampai 1/10-nya Pak orang Kristen. Nanti Pak ada berita-berita yang, saya bilang Indonesia itu kaya raya, setuju nggak? Udah ditarik-tarikin dari zaman baheula, saudara. Dari zaman merdeka sampai hari ini, bahkan sebelum merdeka seluruh kekayaan bangsa dan negara pindah ke luar negeri tetap kaya raya. Ratusan triliun, ribuan triliun. Itu segala macam tambang-tambang ada di kita. Anehnya udah ribuan triliun tetap hidup. Bahkan itu investor tetap masuk ke Indonesia. Bersyukur kita menjadi warga negara Indonesia. Biar banyak hutang, jawab aja begini, negara gua aja banyak hutang gitu. Negara kita bayar hutang masih dipercaya, apalagi saya dan Anda di ruangan ini. Jangan terus langsung mau bunuh diri, betul nggak? Ada itu teman kenalan saya yang saya kenal, aduh dia bunuh diri saudara. Tuhan, 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu, aduh. Minta izin lagi sama istrinya, aduh. Terus pergi ke satu hotel, dia tembak kepalanya, aduh. Saya semarah-marahnya dengan istri saya, ngapain saya tembak?
Saya punya kehidupan, tahu nggak? Kehidupan itu 3 hal. Yang pertama, hidup ini singkat, tanpa bunuh diri pun akan mati kita. Itu yang pertama. Yang kedua, hidup ini saudara beautiful, hidup ini indah. Kita punya istri, punya anak-anak indah, penghasilan biasa-biasa. Yang penting pengeluaran bisa diatasi dengan penghasilan kita. Siapa di ruangan ini yang punya pekerjaan terus hari ini nggak bisa makan? Enggak. Hanya orang-orang yang bodoh. Kalau kita punya Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia tetap memenuhi janjinya. Dia akan memenuhi kebutuhan, keperluan sesuai dengan kekayaan dia. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jadi ini kedua, ini bicara tentang jangan serakah. Kalau Tuhan minta sesuatu kan berkatnya juga dari Tuhan. Apa yang kita nikmati sampai hari ini berkat siapa saudara? Berkat siapa? Tuhan. Wajar, wajib bagi kita juga untuk mengembalikan, untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Ya, tahun lalu saya keluarkan untuk Tuhan dan pekerjaannya, tanya istri saya, anak saya, 1 miliar lebih. Orang yang begini masih bisa keluarin 1 miliar lebih, nggak mungkin. Tapi tiap kali Tuhan ngomong sesuatu ya saya turuti aja. Saya suka bilang, cicil ya. Itu gereja yang susah tuh, amin, Pak Pendeta, amin. Karena saya tanya, ini untuk betulin ini gereja, saya tinggal di atas Pak Pendeta. Saya kebocoran. Gembalanya ngomong itu. Terus saya bilang, gue gak pikirin. Tiba-tiba Tuhan masuk di pikiran saya. Tuhan bilang gini, pikirin. Saya bilang, bagaimana saya harus pikirkan? Rumah lo aja lo pikirin, bagaimana ini rumah gue. Ini rumahku. Langsung saya tersentak, terus saya bilang, ya Tuhan saya tergerak, tapi saya gak mau bergerak. Aduh, terus saya tanya itu gembala, berapa sih Pak yang Bapak perlu? 50 juta Pak Pendeta. Aduh. Ini 6 bulan persembahan saya sudah. Saya ke gereja-gereja ya harus sabar. Terus saya bilang, Pak, saya sumbang ya 30 juta langsung. Haleluya. Haleluya. Tangannya begini, lompat, haleluya. Saya mau pegang dia supaya jangan terbang gitu sudah. Haleluya, Pak Pendeta, amin, haleluya, haleluya. Terus saya bilang, Pak, saya cicil. Enggak apa-apa, yang penting Bapak kasih. Saya cicil 3 bulan. Hari ini sudah cicilan kedua. Tinggal 1 kali lagi ya. Saya lihat Tuhan baik. Begitu lagi saya masuk ke gereja lain, aduh, ini salahnya mulut nih. Saya tanya, ini Pak Pendeta, ini gereja ini gimana nih Pak Pendeta, kontrak atau apa? Langsung nangis. Saya kan cuma tanya, nggak usah nangis. Saya bawa pengkritik nomor 1, mungkin di dunia 10 besar masuk, adik kandung saya. Dia selalu gini. Begitu pulang dia ngomong sama anak-anak saya, bapak lo tuh, papa lo, Anak-anak saya tanya, kenapa Om? Bapak lo sih, nggak boleh lihat orang susah nyumbang bantu. Ya kenapa Om? Nggak apa-apa, itu juga duit Papa. Iya tapi nggak bisa begitu. Tiap orang mau tolong langsung tolong, orang susah tolong, gereja-gereja tolong semua. Ampun, dia masih punya cicilan itu. Janji imannya ada berapa? Anak saya bilang, iya ada ratusan juta. Waduh, kalau aku jadi papamu, udah enggak. Banyak orang-orang manusia jadi setan. Waduh. Saya duduk, saya dengerin aja dia ngomong. Tapi dia susah. Iya, banyak orang penipu. Akhir zaman ini lagi zaman susah di luar. Udah mau perang, udah perang. Dia bilang, iyalah. Saya liatin dia, kan duit gue. Yang berbuat gue. Gue tahu. Tapi juga kita harus pakai hikmat, kebijaksanaan, akal budi, marifat. Ya gue udah pakai hikmat, kebijaksanaan, akal budi, marifat. Kalau Tuhan yang dorong gue bagaimana? Iya kemarin lo sumbang 50 juta, terus 150 juta, terus 70 juta. Ya itu uang Tuhan. Dan gue lihat hidup gue dari lahir sampai hari ini. Berkat Tuhan gak pernah putus. Hidup cuma sekali Pak. Amin saudara. Hidup singkat. Terus yang ketiga, life is so beautiful. Jadi saya mau katakan buat Anda, jangan serakah, cukuplah. Kita pakai jam tangan 1 kan gak usah 8. Betul gak? Terus ada orang, Om jam berapa? Ini lihat aja nih. Cuman 1.
Dulu saya juga salah, ya kan, seneng mobil, terus akhirnya ada beberapa mobil, Tuhan bilang ini jual, cukup 2 mobil kamu dan untuk keluarga besarmu. Sampai hari ini 2 mobil aja cukup. Dan saya bilang I was wrong. Nah sekarang kau investasikan itu di dalam satu kerajaan yang hangat. Yang hangat rayap itu nggak bisa memakannya. Nanti kita lihat pada saat dalam keadaan susah sekali, Anda akan ditolong. Yang Anda tabur tuh Anda akan tuai dengan baik. Orang-orang boleh susah, tapi kerajaan surga nggak akan pernah krisis. Saya bersaksi di hadapan Tuhan, ya di atasnya. Saya 50 tahun melayani Tuhan, saya nggak pernah lihat bahwa saya tuh hidup kekurangan. Kalau orang bilang sombong, nafik, kasih lihat, enggak. Saya suka bilang sama anak-anak saya, kenapa sih Papa kasih, kesian. Yesus selalu dalam firman Tuhan perjanjian baru, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan lalu menjamah, lalu ia menjamah. Jangan jadi orang yang cuma tergerak, tapi juga bergerak. Saya bilang sama anak kandung saya, lu jangan suka salahin Papa, tapi salahin Tuhan yang memberikan hati seperti itu. Salahin Tuhan. Nah, orang saya lihat tuh susah, ya udah kita tolong. Itu gereja Tuhan, itu rumah Tuhan, sudah. Saya yakin dan percaya Salomo boleh membangun rumah Tuhan hebat, tapi kerajaannya jauh lebih hebat. Ya istananya jauh lagi lebih hebat lagi. Hari ini saya mau katakan buat saudara, kadang-kadang hanya cuma beberapa saja kita udah protes. Kadang-kadang kita udah bilang, kita ngomongin gereja kita, gerejamu, your own church gitu. Kalau Anda nggak mau kasih, udah diam aja, udah. Jangan sampai merusak hubungan kita dengan Tuhan, saudara. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Dan yang terakhir, saya akan tutup. Coba lihat Lukas 12 ayat 31 sampai 34. Yuk kita baca sama-sama saudara ya. Lukas 12 ayat 31 dan 34. 1, 2 dan 3. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Terus, janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Amin. Terus, juallah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri dan yang tidak dirusakkan ngengat. Ya. 34, karena di mana hartamu berada di situ juga hatimu berada. Kalau kita lihat harta kita yang paling penting, kita mau menyelamatkan hati kita. Sesungguhnya kita sedang tidak menjaga hati kita. Orang yang berani memberi adalah orang-orang yang bisa menjaga hatinya dengan baik. Saudara. Ya, ini yang ketiga saya mau katakan buat saudara, ini bicara tentang sedekah. Kapan kita bisa memberi? Pada saat kita hidup, saudara. Teman saya itu kaya raya, tapi pada akhir hidupnya saya bisa melihat sengsara dia. Kenapa? Saya lihat pelit. T-nya enggak 1, 8, pelit. Untuk dirinya sendiri aja dia pelit. Saya lihat gitu, kok udah banyak harta. Mobilnya banyak, saudara. Rumah aja 4 atau 5 itu tanah-tanahnya, saudara. Madu, berliannya, apa segala macam. Tapi pelit setengah mati. Kalau dia pulang dari gereja itu yang ada itu sumpah serapah. Gereja sih cuma minta duit, mulu duit. Dia nggak layak ngomong begitu. Saya mau katakan buat saudara hari ini, apa yang dia dapat itu semua dari Tuhan. Semuanya dari Tuhan. Belajar untuk buka hati dan memberi. Apa yang terjadi? Begitu dia dia mau mati, saudara, sengsara. Mati aja susah, dibelek kanan kiri, saudara. Miliar, saudara. Bangun lagi, bangkit lagi, tidur lagi, saudara. Terus saja begitu. Sampai anak-anaknya terus bilang, Pak doain buat papa saya.
Terus mereka bilang walaupun dia pelit Pak gitu. Saya bilang anaknya aja udah bilang pelit gitu. Terus dia bilang sama saya, kalau Bapak Pendeta bisa sembuhkan gitu saya, maka saya kasih harta kekayaan saya. Tadi saya mau bilang semuanya kok. Umur juga udah tua, hampir 80, apa sih yang dia cari? Ih, pelit banget. Untuk sendiri aja dia pelit. Makanannya aja tuh aduh sederhana, nasi gitu. Ya terus sama sedikit lauk, udah. Saya suka tanya, dia bilang gitu, enggak Pak, untuk tubuh, padahal enggak, pelitnya setengah mati. Istrinya sampai bilang, ya dia punya triliun, triliun. Kalau Anda lihat hidupnya pakai sandal jepit. Saya bilang, terus keluarganya bilang, itu Pak hartanya, itu kalau tidak salah ya, bulanannya dia dapat, saya enggak tahu apakah bulanan atau tahuan, dia punya deposito itu, dia punya tabungan, itu bunganya 30 miliar. Luar biasa kan? Itu baru dengar dari saya dengar langsung. Aduh, dia bilang sama saya kalau nanti Bapak kesini, hotel saya sediakan, mobil saya sediakan, saya datang, enggak ada mobil, enggak ada hotel. Terus berhadapan lagi sama dia, Pak tolong doakan keponakannya gitu, minta supaya saya doakan dalam hati gini. Aduh, hidupnya kaos belel, Yesus tuh, tiap hari cuma masukin pindah-pindahin. 30 miliar, iya di atas itu. Saya nggak tahu apakah itu sebulan atau setahun. Tapi saya bilang ampun, kalau saya punya sebanyak itu, jangankan sebulan, setahun aja. Ini saya gedein gereja ini saudara. Saya bikin 8 lantai. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ngapain hidup hitung-hitungan sama Tuhan? Kita berhitung kebaikan Tuhan atas hidup kita. Banyak dia lakukan. Bagaimana dia pelihara kita, hidup kita, rumah tangga kita, dia pelihara kita dengan baik. Oleh sebab itu baik-baiklah untuk memberi. Alkitab katakan biar engkau baik-baik dan sehat-sehat. Yohanes katakan itu. 3 Yohanes 1 ayat 2. Biar kau baik-baik dan sehat-sehat. Jadi sehat itu terjadi kalau kita baik-baik. Amin saudara. Baik-baik. Sama istri saya nggak pernah mau ribut, boleh tanya dia. Dia mulai hal-hal saya nggak pernah. Ya udah, amin puji Tuhan. Pokoknya kalau saya ada duit tuh ambil aja deh semua, lo ambil aja semua, nggak apa-apa. Karena bagi saya udah cukup rezeki saya, nafas saya, kesehatan saya. Ini saya tutup dengan firman Tuhan. Bagaimana dengan nafasmu? Kalau ternyata engkau hanya cuma di satu hidung bisa tarik nafas, yang di sini ternyata keluarin nafas repot. Yang ini narik, yang ini keluarin. Hari ini kan Anda semua bernafas kan? Dengan baik kan? Itu muliakan Tuhan dengan hartamu. Tuhan Yesus memberkati saudara. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu Yesusku, kau segalanya. Tak pernah berakhir. Oh, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berharap padamu Yesusku, kau segala. Kita bangkit berdiri sekarang. Tak pernah berakhir. Kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berharap padamu Yesusku, kau segala. Sekali lagi, tak pernah berakhir.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami ini ya Bapa. Terima kasih atas berkat-berkat yang telah Kau limpahkan dalam kehidupan ini ya Tuhan Yesus. Pada saat hari ini ya Bapa, kami ucap syukur dan terima kasih atas firman yang telah Kau tabur melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Johan Lumendong ya Bapa. Kami berdoa kiranya Kau terus mengurapi hamba-Mu ya Bapa. Kau pakai lebih dahsyat lagi Tuhan. Kau berikan berkat yang berlimpah-limpah Tuhan. Kau berikan kesehatan yang terbaik. Kau jaga, Kau lindungi keluarga-keluarga besarnya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang hadir di tempat ini Tuhan. Kiranya yang sakit Kau sembuhkan. Yang terikat Kau lepaskan Tuhan Yesus. Yang terbeban berat masalah keluarga, bisnis, usaha, pekerjaan Tuhan. Kau pulihkan Tuhan. Kau berikan kesempatan-kesempatan yang baru. Peluang-peluang yang baru. Apapun yang dilakukan Tuhan, Kau buatnya berhasil dan beruntung ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum pulang kami akan mengangkat tangan kami untuk menerima berkat yang terbaik daripada-Mu. Jemaat kasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan untuk selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan sudah diberkati sama-sama katakan amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu.
malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya!